Hadirin yang berbahagia, pesan kebangsaan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan selalu kita doakan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, para pimpinannya, wakil pimpinan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, wakil ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, anggotanya, juga pimpinan daripada DPP Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Presiden, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, juga pimpinan MPP, Dewan Syariah Pusat, Dewan Pakar, serta PIP sedunia, dan seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera dimanapun rekan-rekan semuanya berada. Pertama tentu saya harus sampaikan salam daripada beliau Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, dan beliau mendoakan sukses daripada Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera yang diselenggarakan hari ini hingga 2 hari ke depan. Dan kalaupun saya menyampaikan pidato kebangsaan beliau melalui Zoom adalah juga melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi, bahwa dalam konteks transformasi kita sudah akan membiasakan diri dengan kegiatan yang hybrid, ya pakai online maupun juga pakai offline, pakai dunia nyata juga dunia maya. PKS siap untuk semuanya, insya Allah. Baik, izinkan saya untuk membacakan apa yang dipersiapkan dan atau yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri sebagai pesan untuk seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, terutama para pimpinannya yang menghadiri Rakernas pada hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak dan yang saya hormati, seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia yang hadir di sini maupun juga hadir melalui dunia maya, melalui online, dan semua sahabat-sahabatku, keluarga besar bangsa Indonesia yang saya cintai dan saya hormati. Tentu saja Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang sangat paham dengan sejarah bangsa Indonesia, karena PKS adalah bagian daripada sejarah bangsa Indonesia dan ingin menghadirkan dan melanjutkan peran mensejarah daripada bangsa Indonesia tersebut. Karenanya kita sangat paham dengan istilah jas merah, tapi juga sekaligus jas hijau. Kita sangat memahami bagaimana pendiri bangsa Indonesia mencita-citakan agar Indonesia ini adalah sebagai negara hukum, tapi sekaligus juga adalah negara demokrasi. Dan salah satu ciri daripada negara demokrasi adalah kedaulatan itu adanya di tangan rakyat. Dan bahwa perilaku kemudian terkait dengan masalah hukum itu, terkait sekaligus juga dalam pasal yang sama, di mana disebutkan adanya kedaulatan ada di tangan rakyat, yaitu di pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia ini, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, penerapan demokrasi tentulah didasarkan kepada ideologi negara, ideologi bangsa, yaitu Pancasila, dan khususnya merujuk kepada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan tentu saja sila yang keempat ini dijiwai dan terkait dan tidak terpisahkan dengan sila-sila yang lain daripada Pancasila tersebut. Kita karenanya bersyukur bahwa pilihan daripada para pendiri bangsa, para founding fathers, adalah pilihan demokrasi sebagai sistem yang merupakan pilihan yang sangat tepat dan sesuai
dengan apa yang menjadi realita daripada bangsa Indonesia yang majemuk ini. Disinilah karenanya kita sangat memahami bagaimana hadirnya partai-partai politik dari dulu hingga sekarang, termasuk partai-partai Islam, termasuk Partai Keadilan Sejahtera, bagaimana kemudian menghadirkan peran bangsa Indonesia, peran rakyat Indonesia, di antaranya peran umat Islam di Indonesia, di dalam mensukseskan berdemokrasi, menghadirkan peran membawa demokrasi yang berkualitas dan bermartabat, untuk kemudian menjaga dan merawat kebinekaan Indonesia dalam kesatu paduan NKRI untuk merealisasikan cita-cita reformasi dan sebelumnya cita-cita proklamasi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh warga bangsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam era keterbukaan ini, kita semuanya dan apalagi keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang sangat terbiasa dengan membaca dan mengkaji, mendapatkan bagaimana praktek berdemokrasi di Indonesia, termasuk juga praktek menyelenggarakan hukum di Indonesia, mendapatkan sorotan bukan hanya dari dunia nasional, dunia Indonesia, tetapi juga bahkan dari dunia internasional. Salah seorang Indonesianis asal Australia, E.V. Warburton, berpendapat bahwa keterbelahan atau polarisasi masyarakat Indonesia semakin terlihat mengkristal, dan karena itu menyebabkan terjadinya 3 kecenderungan yang membahayakan bagi kelanjutan demokrasi berkualitas di Indonesia. Menurut catatan beliau, yang pertama, kontestasi politik dalam pemilu maupun pilkada seringkali menjadi pertaruhan seolah-olah dia adalah hidup dan mati antara kami dan mereka. Kontestasi politik tidak hanya dilihat semata-mata sebagai pesta demokrasi, di mana kemeriahan adalah milik semua warga untuk memilih wakil dan para pimpinannya. Akan tetapi lebih daripada itu, seringkali kontestasi politik seolah-olah harus menuju kepada zero sum game, di mana calon lain yang berkompetisi dianggap sebagai musuh dan karenanya harus dikalahkan atau tidak dilibatkan, dan itu sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip berdemokrasi sesungguhnya. Yang kedua, E.V. Warburton juga menyampaikan bahwa polarisasi seolah-olah memberi kesempatan kepada pemerintah atau penguasa untuk memframe dan membingkai siapapun yang berlawanan, yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, baik dari kalangan oposisi, baik dari kalangan partai politik, akademisi, pengamat, maupun masyarakat sipil yang lainnya, seolah-olah mereka adalah musuh negara. Dan yang ketiga, menurut beliau, dan ini yang sangat mengerikan, polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh demokrasi elektoral, dan sebagiannya adalah demokrasi prosedural itu, menghasilkan kebencian yang dipupuk dan dibawa ke dalam ranah privat, menghadirkan para buzzer, dan bahkan kemudian masuk ke ruang-ruang keluarga dan kerabat, di mana kemudian kondisi itu menghadirkan permusuhan di antara mereka, saling mencurigai di antara mereka, yang kemudian justru menguatkan bahwa perbedaan itu seolah-olah harus dilanggengkan, dan karenanya konflik harus dilanggengkan, dan itu pastilah membawa kepada dampak yang sangat-sangat tidak diinginkan dalam konteks demokrasi, baik praktek maupun juga teorinya. Terus terang, saya dan kita semuanya kaget membaca kajian dan pandangan seorang Indonesianis seperti ini. Lepas daripada betul atau tidaknya, tapi dia adalah satu warning. Dan apalagi dalam konteks kita yang sangat nyata kita dapatkan, bagaimana kesatu paduan bangsa Indonesia juga mendapat tantangan yang sangat berat, dengan adanya COVID-19 dengan segala dampaknya, dengan adanya intervensi terhadap kedaulatan Indonesia dari Natuna Utara, maupun juga gerakan separatis dan atau kelompok-kelompok yang masih disebut sebagai kelompok-kelompok teroris, yang semuanya pasti akan kemudian menambah berat daripada kehidupan berdemokrasi yang ada di Indonesia ini. Tapi dan itu semuanya tentu saja menjadi sesuatu yang penting untuk difahami dan penting untuk diposisikan dengan cermat dan dengan proporsional oleh Partai Keadilan Sejahtera. Karena dengan sesungguhnya kondisi-kondisi semacam itu pastilah bukan kondisi-kondisi yang diinginkan atau dicita-citakan oleh para founding fathers, bapak bangsa, ketika mereka kemudian terlibat dahulu menyiapkan dan menghadirkan Indonesia yang kita cintai ini. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya hormati, kita semuanya sebagai anak bangsa, pastilah kita mewarisi dan ingin melanjutkan apa yang menjadi
kesepakatan daripada para founding fathers terkait dengan Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia sebagai negara demokrasi, dan kemudian Indonesia yang menyatu dalam konteks NKRI. Karenanya Partai Keadilan Sejahtera sebagai bagian daripada sejarah bangsa Indonesia pastilah penting untuk mengupayakan bagaimana agar polarisasi dan stigmatisasi sekalipun melalui demokrasi yang prosedural itu, bagaimana itu bisa dikoreksi. Maka penting betul Partai Keadilan Sejahtera untuk melibatkan dan menghadirkan peran yang lebih konkret lagi, lebih maksimal lagi, bagaimana menghadirkan pendidikan politik dan kerja-kerja politik yang bisa menghadirkan pendidikan politik bagi warga bangsa dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya untuk bisa menghadirkan demokrasi yang berkualitas, supaya menghadirkan hukum yang berkualitas, dan juga kedaulatan rakyat yang juga berkualitas. Kondisi-kondisi yang sesungguhnya dahulu sudah dicontohkan oleh para bapak bangsa dalam keanggotaan mereka di BPUPK, di Panitia 9, di PPKI, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya Pancasila yang dirujuk oleh warga bangsa dan juga menjadi rujukan daripada Partai Keadilan Sejahtera sesungguhnya menghendaki agar kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia dalam segala keragamannya adalah kehidupan yang berlaku dalam semangat yang ada dalam 5 sila daripada Pancasila itu sendiri. Ada religiusitasnya di sana yang menghadirkan kehidupan yang berkeadaban, yang menghadirkan kesatu paduan bangsa Indonesia, yang menghadirkan sikap hidup yang bermusyawarah, dan kemudian berdampak kepada hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah dahulu yang difahami oleh para pejuang bangsa, termasuk para ulama-ulama kita, baik dari kalangan NU, Muhammadiyah, PUI, dari kalangan Partai Islam, Syarikat Islam, Partai Islam Indonesia, Partai Masyumi, dan lain sebagainya. Dan menyadari tentang fakta sejarah itu, sudah sangat sewajarnya bila PKS sekarang ini penting untuk terus menghadirkan realisasi daripada visinya, menjadi pelopor dan menjadi berada di garda terdepan untuk merealisasikan tujuan nasional bangsa Indonesia, dan karenanya menjaga terlaksananya sila-sila daripada Pancasila, terjaganya NKRI di waktu sekarang dan di waktu yang akan datang, justru melalui mekanisme-mekanisme yang terkait dengan masalah demokrasi dan demokratisasi yang sekarang ini sedang kita hidupi secara bersama. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati semuanya, agar Partai Keadilan Sejahtera bisa melaksanakan peran tersebut, maka sangat penting Partai Keadilan Sejahtera menghadirkan diri sebagai partai yang menjadi perekat untuk semuanya, yang menjadi elaborator untuk semuanya. Karenanya partai ini penting untuk selalu siap menjadi partai yang membuka diri, bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan seluruh kelompok masyarakat, seluruh kelompok partai politik, dan seluruh keragaman yang ada di Indonesia yang dibenarkan oleh konstitusi dan undang-undang dasar. Ini semuanya sangat sesuai dengan tema yang sedang digelar oleh Partai Keadilan Sejahtera, yaitu kolaborasi dan kemudian juga yang membawa kepada adanya sikap hidup, membawa kepada transformasi. Karena pada hakikatnya kedua hal tersebut adalah bagian-bagian daripada yang sejak awalnya sudah menjadi komitmen tingkah laku, perilaku, dan kebijakan yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera yang adalah partai Islam ini sekaligus sangat memahami bahwa kehidupan berbangsa dan bernegaranya pastilah tidak bisa dilepaskan daripada nilai-nilai agama yang dianut oleh warga bangsa Indonesia, termasuk oleh kita Partai Keadilan Sejahtera yang bersama dengan mayoritas mutlak bangsa Indonesia. Agama Islam kita mengajarkan tentang pentingnya apa yang Al-Quran menyebutnya sebagai wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita diajarkan untuk pentingnya bekerja sama, saling tolong-menolong, saling dukung-mendukung, saling kuat menguatkan. Selama itu ada dalam kebaikan dan juga dalam ketakwaan. Tentu saja dalam konteks saling kerjasama dan saling dukung-mendukung, terfahami adanya keragaman. Dalam konteks keragaman, terfahami akan adanya kemungkinan terjadinya perbedaan, baik karena latar belakang sosial, politik, budaya, ekonomi, entitas, dan lain sebagainya. Tetapi itu semuanya dalam konteks Partai Keadilan Sejahtera, baik dalam konteks ajaran agama yang diyakininya, maupun juga dalam konteks sejarah yang difahaminya, bukanlah bagian daripada yang penting atau bisa dijadikan alasan untuk terjadinya polarisasi, terjadinya konflik, apalagi terjadinya pembelahan di antara warga bangsa. Itu semuanya justru harus menjadi bagian daripada bagaimana ia dijadikan sebagai sarana untuk menantang kita, menghadirkan inovasi-inovasi, ijtihad-ijtihad, untuk kita bisa menghadirkan kesatu paduan
di antara warga bangsa Indonesia. Melalui salah satu kaidahnya adalah nata'awanu fima ittafaqna wa natasamahu fima ikhtalafna. Kita bisa bekerja sama dengan siapapun, dengan kelompok manapun, organisasi apapun dalam hal yang kita sepakati. Dan tentu kita sepakat terhadap segala yang kemudian terkait dengan apa yang disebut dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Indonesia tahun 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dan beragam hal yang menjadi kesepakatan kita sebagai bangsa dan sebagai negara. Tetapi untuk beragam hal yang kita belum sepakat tentang, misalnya apakah kita akan melakukan kegiatan ini melalui partai politik, atau melalui ormas, atau melalui LSM, atau melalui yayasan, itu bagian daripada di mana kita bisa saling memahami, saling mentoleransi, tidak untuk kemudian saling menegasikan, tapi saling membawa kepada penguatan di antara kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Selain daripada itu, kolaborasi yang merupakan tema daripada Rakernas Partai Keadilan Sejahtera, tema yang lainnya adalah tentang transformasi. Inilah prinsip yang juga sesungguhnya sejak dari awal sudah difahami, dipraktekkan, dan terus dihidupi oleh Partai Keadilan Sejahtera. Karena sejak dari awal Partai Keadilan Sejahtera meyakini bahwa ketika pilihannya menjadi partai politik, dan itu adalah partai Islam yang rahmatan lil alamin, maka sejak dari itu prinsip tentang masalah transformasi itu sudah kemudian terbawa. Dan ketika kemudian Partai Keadilan Sejahtera semakin memasuki kepada ranah-ranah yang baru, maka dia akan kemudian semakin mengokohkan diri dengan transformasi, dengan para kadernya yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat-sangat bagus, dengan kader-kadernya yang mempunyai pengalaman sosial, ekonomi, dan politik yang sangat beragam, dan kemudian transformasi mereka lakukan secara berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Apalagi mereka sangat menyadari bahwa kehidupan Partai Keadilan Sejahtera adalah kehidupan yang kemudian selalu membasiskan kepada sejarah tentang pengalaman yang sangat baik, yang sangat luar biasa diwariskan. Sejak zaman Rasulullah, para sahabat, para ulama, sampai kepada imam-imam mazhab yang 4, sampai kepada ketika kemudian Indonesia memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan berdirinya organisasi-organisasi dari Jamiatul Khair, kemudian Budi Utomo, kemudian Syarikat Islam, kemudian Muhammadiyah, NU, dan seterusnya, termasuk partai-partai politik Islam yang kemudian hadir, yang kemudian mempersiapkan Indonesia merdeka. Transformasi berkelanjutan, transformasi menjadi suatu hal yang niscaya, karena dalam dirinya ada yang terkait dengan masalah realisasi daripada ajaran ijtihad, ajaran tajdid, ajaran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ajaran untuk kemudian agar kemudian umat Islam terus bisa menghadirkan realisasi daripada keberadaannya, kehadirannya, menghadirkan Islam yang membawa kepada rahmatan alamin. Dan tidak mungkin kemudian Islam bisa menghadirkan rahmatan alamin kalau umatnya tidak menghadirkan transformasi, kalau umatnya tidak bisa menghadirkan tajdid, tidak bisa menghadirkan ijtihad, tidak bisa berta'awun 'alal birri wat taqwa, kalau umatnya kemudian terjebak kepada eksklusivitas, kalau umatnya terjebak kepada perilaku-perilaku beragama yang membawa kepada justru bukannya rahmatul alamin, tapi malah menjadi salah paham di seluruh dunia. Tentulah itu satu hal yang tidak mungkin, dan itu yang tidak dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai partai politik, Partai Keadilan Sejahtera pasti memahami transformasi menjadi satu hal yang niscaya, karena dalam dirinya selain daripada hal yang terkait dengan asolah, originalitas daripada agama Islam, tapi sekaligus juga asolah, originalitas daripada bagaimana peran umat Islam, peran bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia menghadirkan Indonesia merdeka, menyepakati Pancasila, menyepakati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, menyepakati NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, mengalahkan pemberontakan PKI, menghadirkan reformasi. Itu semuanya menjadi bagian daripada fakta-fakta sejarah, bagaimana kemudian peran daripada Partai Islam, Partai Keadilan Sejahtera masuk di dalamnya adalah bagian daripada yang merupakan kelanjutan sejarah yang tidak berhenti dan akan terus bisa menghadirkan perannya bila sikap-sikap transformasi itu tetap dipegangi. Dan transformasi ada prinsip tentang taghyir, kemampuan untuk menghadirkan perubahan dan mengisi perubahan dengan cara yang sebenarnya. Dalam transformasi ada prinsip tentang islah, yaitu terus-menerus menghadirkan perbaikan dengan tanpa lelah, dengan beragam metode dan beragam sarana yang ada, baik itu masalah islah melalui jalur pendidikan, islah melalui jalur pemberdayaan ekonomi, islah melalui jalur pemberdayaan sosial, islah melalui penguatan institusi keluarga, islah melalui jalur penguatan kontribusi politik melalui DPR maupun melalui organisasi-organisasi politik yang lainnya, maupun islah melalui cara-cara yang konstitusional yang semuanya serba terbuka
dan apalagi melalui jalur partai politik, itu semuanya menjadi semakin terbuka. Dan yang ketiga tentu adalah yang terkait dengan taksil, yang terkait dengan bagaimana kemudian seluruh transformasi itu sehebat apapun tetaplah harus mempunyai pegangan, mempunyai pijakan supaya tidak kemudian menjadi liar, demokrasinya tidak berubah menjadi demokrasi. Karena dalam konteks Partai Keadilan Sejahtera, taksil maupun orisinalitas itu dengan mudah bisa dilihat di dalam anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, perilaku yang kemudian sudah menjadi bagian daripada jati diri Partai Keadilan Sejahtera, melalui para gubernurnya, melalui para menterinya, melalui para wakil-wakil rakyatnya, yang kemudian semuanya membawa kepada realisasi daripada visi daripada Partai Keadilan Sejahtera. Itu bagian daripada taksil orisinalitas yang penting untuk selalu menjadi rujukan dari Partai Keadilan Sejahtera ketika dia melakukan kerja-kerja di satu pihak transformasi dan juga di pihak yang lain melakukan kolaborasi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dan tentu dalam konteks itu seperti yang tadi disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi, kita berada di tahun politik. Dalam konteks transformasi dan kolaborasi, tentu saja Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai politik pasti akan bertemu dengan kerja-kerja politik, bertemu dengan agenda-agenda politik. Tentulah karenanya semangat besar dari transformasi dan kolaborasi itu adalah dalam rangka bagaimana Partai Keadilan Sejahtera bisa merealisasikan tujuan-tujuannya, bisa merealisasikan target-targetnya, dan pastilah target dan tujuan Partai Keadilan Sejahtera adalah untuk merealisasikan visi dan misinya, menghadirkan kepeloporan untuk merealisasikan tujuan daripada kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagaimana dengan sangat gamblang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita menginginkan agar pemilihan umum yang sudah disepakati oleh KPU, oleh pemerintah, dan oleh DPR akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, yaitu pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden, akan betul-betul memberikan kesempatan bagi Partai Keadilan Sejahtera untuk merealisasikan apa yang selama ini menjadi visi dan misinya, apa yang selama ini menjadi program-programnya, dan sekaligus apa yang selama ini menjadi harapan dari para masyarakat, dari para rakyat, dari para organisasi-organisasi, baik itu kalangan buruh, kalangan petani, kalangan nelayan, maupun juga kalangan profesional. Mereka mempunyai harapan terhadap Partai Keadilan Sejahtera, dan karenanya menjadi sangat penting agar Rakernas kali ini dengan prinsipnya terkait dengan masalah transformasi dan kolaborasi, semangatnya akan justru membawa kepada hadirnya kemampuan untuk menjawab, sekaligus kemampuan untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan daripada masyarakat, tapi juga sekaligus apa yang menjadi target-target dan program-program daripada Partai Keadilan Sejahtera. Insya Allah dengan kolaborasi yang baik, dan sekaligus juga dengan transformasi yang tetap orisinal, begitu ya, tetap juga kemudian mengindonesia dalam konteks Partai Keadilan Sejahtera, akan kemudian mendekatkan apa yang menjadi target daripada Partai Keadilan Sejahtera, tapi sekaligus akan mendekatkan kepada apa yang menjadi harapan daripada umat, apa yang menjadi harapan daripada bangsa, untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan daripada proklamasi, sekaligus apa yang menjadi tujuan daripada reformasi, karena belakangan ini banyak sekali yang terdistorsi, belakangan ini banyak sekali yang kecewa, karena perjalanan bangsa dan negara kita seringkali difahami atau seringkali dinilai sebagai tidak lagi berada dalam kiblat yang sebaik-baiknya, bahkan menjurus kepada pengulangan terhadap kondisi sebelum terjadinya reformasi dengan KKN dan beragam permasalahan-permasalahan yang harusnya sudah tidak terjadi. Karenanya saya, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan selamat, menyampaikan doa, dan mendukung suksesnya Rakernas Partai Keadilan Sejahtera dengan tema semangat transformasi dan kolaborasi untuk agar kemudian bisa terlaksana dengan baik dan benar, dengan sukses, supaya dengan cara itu maka kita semuanya Partai Keadilan Sejahtera akan menjadi bagian dari yang selain daripada merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara, tapi juga menjadi bagian dari solusi yang konkret terhadap permasalahan bangsa dan negara, terhadap permasalahan umat yang sekarang ini masih menggelayut dan masih menjadi tantangan bagi kita semuanya. Selamat melaksanakan Rakernas, Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera dan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera. Beliau menutup dengan satu pantun, pergi berenang si anak bangsa, berenang menjaga kesehatan. PKS bagian penting dari anak bangsa menjadi pelopor menjaga persatuan. Qulul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi wa fatun qarib wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.